Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yosua 2 ayat 1-4 dan ayat 9 sampai dengan ayat 14. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yerikho, demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka," dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu."
Ayat di atas terambil dari kitab Yosua 2 ayat 1-4 dan ayat 9 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Orang yang biasa-biasa saja, ditulis oleh Kenneth Peterson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Film-film Hollywood menyajikan kepada kita sosok agen rahasia keren yang mengendarai mobil Aston Martin dan beragam kendaraan sports mewah lainnya. Namun, Jonah Mendes, seorang mantan petinggi CIA atau disebut CIA, menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda. Seorang agen rahasia haruslah seseorang yang terlihat biasa saja, ujarnya. Dengan kata lain, mereka tidak mencolok dan mudah dilupakan. Agen-agen rahasia terbaik justru yang tampil tidak seperti agen rahasia. Ketika dua orang mata-mata Israel menyusup ke kota Yerikho, Rahab menyembunyikan mereka dari para prajurit raja. Rahab tidak terlihat sebagai orang yang dapat dipakai Allah sebagai agen rahasia. Karena ia memiliki 3 masalah pada dirinya, ia seorang Kanaan, wanita, dan bekerja sebagai pelacur. Namun, Rahab mulai percaya kepada Allah bangsa Israel, Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit. Rahab lalu menyembunyikan kedua mata-mata itu di bawah tumpukan jerami atap rumahnya dan membantu mereka meloloskan diri. Allah pun memberkati imannya. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya dibiarkan hidup oleh Yosua. Ada kalanya kita mungkin merasa sebagai orang yang tidak mungkin dipakai Allah. Mungkin kita mempunyai keterbatasan fisik, merasa tidak mempunyai potongan sebagai pemimpin, atau memiliki masa lalu yang kelam. Namun, bukankah sejarah penuh dengan umat tebusan Allah yang hidupnya biasa-biasa saja, seperti Rahab, tetapi yang telah diberi kepercayaan untuk melakukan misi khusus bagi kerajaan Allah? Yakinlah, Allah tetap mempunyai maksud ilahi bagi orang-orang biasa seperti kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, dalam hal apa Anda merasa tidak mencolok dan biasa-biasa saja. Misi apa yang Anda rasa telah disediakan Allah bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Rahab adalah seorang pelacur asal Kanaan yang telah mempercayai Yahweh, bahkan sebelum ia berjumpa dengan dua mata-mata Israel. Perjanjian baru memuji Rahab oleh karena imannya kepada Allah. Rahab bukan hanya diluputkan dari kematian, tetapi juga diangkat ke kedudukan yang terhormat. Ia menikah dengan Salmon, seorang Israel, dan dianugerahi kehormatan menjadi nenek moyang Raja Daud, dan kemudian Sang Mesias. Dalam silsilah Yesus, Rahab menjadi salah satu dari 4 orang non-Israel, serta salah satu dari 5 perempuan yang terdaftar di dalamnya. Apa artinya bahwa Allah itu Allah yang cemburu? Keluaran 20 ayat 5 dan Ulangan 4 ayat 24. Saya pikir cemburu itu salah. Galatia 5 ayat 20. Penting memahami konteks kata cemburu digunakan. Kata yang digunakan dalam Keluaran 20 ayat 5 berbeda konteksnya ketika menggambarkan dosa kecemburuan. Ketika menggunakan kata cemburu, kita biasanya mengatakannya dalam konteks iri terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki,
Seseorang itu cemburu atau iri karena merasa orang lain memiliki mobil atau rumah yang lebih bagus dari dirinya, barang kepunyaan, atau iri karena kemampuan atau keterampilan orang itu, misalnya kemampuan atletiknya, atau karena ketampanan atau kecantikannya. Ketika kita mempelajari ayat ini, kita yakin bahwa Allah bukan cemburu atau iri dalam konteks seseorang mempunyai sesuatu yang Allah tidak miliki. Keluaran 20 ayat 4-5 mengatakan, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu." Perhatikan, dalam ayat ini Allah berbicara mengenai cemburu yang disebabkan orang mengambil apa yang menjadi miliknya, tapi memberinya kepada yang lain. Dalam ayat ini, Allah berbicara mengenai orang-orang membuat patung dan sujud menyembah kepada patung-patung ini, bukannya menyembah Allah sebagaimana layaknya. Penyembahan dan pelayanan hanyalah bagi Allah semata, adalah dosa, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam perintah ini, untuk beribadah atau melayani siapapun selain Dia. Adalah dosa ketika kita mengingini, iri, ataupun cemburu pada seseorang karena dia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Tapi ketika Allah mengatakan Dia adalah Allah yang cemburu, kata cemburu ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Apa yang Allah cemburui adalah apa yang memang merupakan milik kepunyaannya. Ibadah dan pelayanan adalah miliknya semata-mata, dan hanya boleh diberikan kepadanya. Mungkin contoh praktis berikut ini dapat membantu kita memahami perbedaannya. Jika seorang suami melihat pria lain bersikap genit dan main mata dengan istrinya, dia berhak untuk merasa cemburu karena hanya dia yang boleh bersikap genit terhadap istrinya. Cemburu seperti ini bukanlah dosa. Bahkan sebaliknya, ini adalah sesuatu yang pantas. Cemburu terhadap apa yang menjadi milik Anda itu baik dan pantas. Cemburu menjadi dosa ketika itu berupa keinginan atas apa yang bukan merupakan milik Anda. Ibadah, pujian, hormat, dan penyembahan itu milik Allah, semata-mata karena hanya Dia yang layak untuk itu. Adalah hak Allah untuk cemburu ketika ibadah, pujian, hormat atau penyembahan diberikan kepada berhala. Inilah kecemburuan yang digambarkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Saling peduli, Yosua 2 ayat 12 berkata demikian. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Saling peduli adalah hal yang penting dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Dalam nas hari ini kita melihat kisah kepedulian di tengah keluarga. Rahab, seorang perempuan sundal, diperlukakan kurang baik dalam sebuah keluarga. Peristiwa ini terjadi di kota Yerikho. Alkitab tidak mencatat bagaimana hubungan Rahab dengan keluarganya. Namun, kita dapat membayangkan seperti apa perlakuan yang ia terima dari mereka. Sebagai perempuan sundal, ia telah menjadi cela dalam keluarganya. Mungkin mereka sering menghina dan memperlakukannya dengan buruk. Namun,
Sungguh luar biasa, ketika ia berjumpa dengan kedua pengintai yang diutus Yosua. Ia tidak mencoba menyelamatkan dirinya seorang, ia malah melihatnya sebagai kesempatan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Meski sering dikecewakan, ia tidak marah, ia tidak menyimpan dendam. Karena keputusan Rahab, seluruh anggota keluarganya, bahkan orang-orang yang bersama mereka, terselamatkan ketika Yerikho ditaklukkan bangsa Israel. Bukan hanya itu, ia dan keluarganya pun boleh menerima kehidupan baru sebagai umat Allah. Dalam waktu semalam, Rahab berubah dari aib keluarga menjadi penjaga keluarga. Melalui kisah Rahab, tersirat pesan Tuhan, tidak peduli siapa kita dan latar belakang kita, Dia memberikan kita panggilan untuk berjaga-jaga atas keluarga, bahkan kota dan bangsa kita. Sebagai penjaga, kita tidak boleh terlena apalagi tertidur. Ya, kita boleh saja sukses dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Tetapi jika kita kehilangan anggota keluarga kita dalam kekekalan, tidakkah semua prestasi kita menjadi sia-sia belaka? Ingatlah, kita tidak bisa membawa pencapaian kita ke sorga, tetapi kita dapat tinggal bersama keluarga kita di rumah Bapa. Tentu bukan kebetulan dan tanpa tujuan Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Terlebih dari kita, Tuhan rindu melihat setiap anggota keluarga kita menjadi bagian dari penuaian jiwa besar-besaran yang sedang menuju penggenapannya di tahun ini juga. Karena itu, marilah terus mengembangkan rasa peduli agar kita saling menjaga satu sama lainnya. Allah yang luar biasa, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa dan tiada tandingannya. Kemahakuasaan Allah bangsa Israel terdengar sampai kepada bangsa Yerikho. Kala itu, Yosua memerintahkan kedua pengintai untuk mengintai kota Yerikho sebelum dihancurkan. Kedua pengintai tersebut mendengar bahwa semua orang di kota Yerikho takut menghadapi bangsa Israel karena kemahakuasaan yang Allah tunjukkan sangatlah besar. Allah bangsa Israel adalah Allah kita juga. Allah yang maha besar tersebut telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut yang kekal. Allah yang kekal itu juga mengasihi kita dan menyertai kita senantiasa. Apa yang hendak kita takutkan? Apa yang hendak kita khawatirkan? Apakah kita benar-benar menaruh kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah yang hidup? Oleh karena itu, marilah kita menaruh keyakinan kita kepada Allah yang kekal yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan Dia adalah Allah yang ada di pihak kita, membuat kita lebih dari pemenang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Doa hari ini, Bapa, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Aku percaya bahwa kuasa-Mu luar biasa di dalam hidupku dan aku percaya Engkau mengasihiku. Terima kasih Bapa. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, siapkanlah aku untuk menjawab panggilan-Mu dan melakukan misi yang telah Engkau sediakan bagiku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.